Shalom anak-anak, puji nama Tuhan kita bisa dipertemukan lagi di semester 2 di SMP kita tercinta. Hari ini kita mau ibadah bersama, jadi siapkan hati, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan, kita pujikan, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ya anak-anak, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Maka dari itu kita yakin dan percaya juga kita akan dimenangkan. Kita akan menang dari setiap perkara kita. Mari kita lanjutkan pujian kita hari ini. Pada kita hari ini kita sambut pujian yang kedua, lebih dari pemenang.
sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita sambut dengan pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Shalom Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan telah memelihara kehidupan kami, melewati berbagai macam pengalaman hidup, entah itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dan kami boleh ada pada saat ini sebagaimana adanya kami meyakini bahwa itu oleh karena rahmat dan anugerah Tuhan atas kami. Kami merindukan Tuhan supaya hidup kami menuju kepada tujuan hidup yang Tuhan tetapkan bagi kami. Karena Engkau adalah pencipta kami dan kepadamu lah kami kelak akan kembali. Maka Tuhan, kami memohon, pimpin dan sertailah kami senantiasa dengan kuasa firman-Mu dan oleh kuasa Roh Kudus menjadi bagian yang kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami mau mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Renungan pada pagi hari ini saya dasarkan atas surat 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Demikian bunyinya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, seorang blogger bernama Paulus Roy menceritakan sebuah kisah yang menarik dari kehidupan seorang pangeran, yaitu putra mahkota monarki Prancis, putra dari Raja Louis ke-16. Alkisah Raja Louis ke-16 sudah digulingkan oleh para pemberontak dari tahta kerajaannya dan dipenjarakan. Nah, pada saat itu putranya yang masih muda belia dibawa oleh pemberontak yang menggulingkan Raja Louis ke-16. Para pemberontak itu merencanakan supaya putra mahkota ini dapat dirusak moralitasnya, sehingga dia tidak akan menduduki tahta kerajaan agung yang menjadi haknya. Nah, para pemberontak itu membawanya ke kumpulan yang jauh dari lingkungan kerajaan, dan mereka memperkenalkannya kepada kehidupan yang penuh dengan kebobrokan dan kerusakan moral. Mereka berusaha keras agar sang putra mahkota itu teracuni pikiran dan kehidupannya dengan gaya hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga moralnya rusak dan pada akhirnya dia tidak layak untuk menjadi raja. Nah, namun setelah kira-kira berjalan 6 bulan, ternyata segala upaya dari kaum pemberontak itu gagal. Nah, mereka kemudian bertanya kepada sang putra mahkota, mengapa engkau tidak tergoda dengan semuanya itu? Mengapa engkau tidak mau berbuat demikian itu? Bukankah semuanya mendatangkan kesenangan dan engkau dapat memuaskan hawa nafsu? Sang pangeran memberikan jawaban yang sungguh menarik. Dia berkata, saya tidak bisa melakukan apa yang kamu minta, karena saya dilahirkan untuk menjadi seorang raja. Saya tidak dapat melakukan apa yang kamu minta, karena saya dilahirkan untuk menjadi seorang raja. Sang putra mahkota itu mengenal betul jati diri atau identitas dirinya, serta tujuan hidupnya yang sebenarnya itu dengan pasti. Dia tahu siapa dirinya dan untuk apa ia ada di dalam dunia ini. Nah, itulah sebabnya ia hidup menurut jati diri dan tujuan hidupnya itu. Hidupnya menjadi terarah pada tujuan yang sesuai dengan jati dirinya. Apapun juga yang terjadi, tidak memgoyahkan hatinya. Itulah yang membuatnya sanggup bertahan dalam segala pencobaan, godaan, dan tekanan yang menimpanya. Nah, ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal itu sesuai benar dengan firman Tuhan yang Rasul Paulus tuliskan tadi di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Rasul Paulus memberikan ilustrasi dari kehidupan atlet. Nah, ada 2 atlet dari 2 cabang olahraga yang disebutkan oleh Rasul Paulus di situ. Yang pertama yaitu seorang pelari, dan yang kedua yaitu seorang petinju. Nah, para atlet itu sesungguhnya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk menjadi juara dan memperoleh mahkota dari pertandingan yang diikutinya. Nah, apa yang mereka lakukan adalah dalam kerangka jati diri mereka itu sebagai seorang atlet, dan terarah pada tujuan hidup seorang atlet untuk apa? Mengukir prestasi, menjadi juara di bidang yang digelutinya.
Nah, mereka ini dikatakan di sini menguasai diri dalam segala hal untuk dapat mencapai prestasi yang dituju. Banyak kesenangan harus ditinggalkan, banyak hal yang harus dikorbankan. Mereka mesti bekerja keras. Yang disebut oleh Rasul Paulus di sini, melatih tubuh mereka sedemikian rupa. Nah, ini semua diperlukan dalam rangka mempersiapkan diri mereka, membentuk diri mereka untuk menjadi seorang atlet yang berprestasi. Ketika mereka bertanding begitu rupa. Nah, artinya apa? Dengan tujuan yang jelas, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, dan dengan strategi yang tepat, bukan dengan sembarangan. Nah, ilustrasi itu dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan mengenai hidupnya sendiri. Nah, kita melihat jati diri Rasul Paulus itu adalah seorang hamba Kristus, seorang rasul, seorang pemberita Injil. Dan semua yang dilakukan itu dalam rangka jati dirinya itu. Dan dia punya satu tujuan, memperoleh mahkota kehidupan yang abadi yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dilayani dan diberitakannya. Nah, hal itu dilakukan oleh Rasul Paulus dengan tekun, dengan setia, dengan dedikasi yang tinggi, sehingga apapun yang terjadi tidak dapat memgoyahkannya. Itulah sebabnya menjelang akhir hidupnya, kalau kita membaca di dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, Rasul Paulus dapat berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya." Orang yang tahu jati diri dan tujuan hidupnya, dan hidup sesuai dengan jati diri dan tujuan hidupnya itu, akan mempunyai hidup yang terarah dan berbahagia. Apapun juga tantangan, kesulitan, pencobaan, bahkan penderitaan yang dialaminya. Nah, kita perlu mengingat bahwa kita punya jati diri sebagai apa? Anak-anak Tuhan. Tujuan hidup kita yang utama adalah untuk apa? Memuliakan Tuhan. Sehingga kita pun beroleh kemuliaan Tuhan. Tuhan merancang kemuliaan bagi kita. Nah, maka dalam apapun yang kita pikirkan, bicarakan, atau kerjakan, mari kita sesuaikan dengan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan untuk memuliakan Tuhan tentunya. Saya, kalau kita pun sampai pada tujuan akhir hidup kita, yaitu beroleh kemuliaan Tuhan yang kekal, berlimpah kebahagiaan yang abadi. Nah, tentu setiap pribadi juga memiliki keunikan masing-masing. Tuhan secara khusus akan memanggil kita di dalam bidang-bidang tertentu kehidupan kita. Mungkin ada yang punya cita-cita jadi dokter, mungkin ada yang bercita-cita menjadi pengusaha, ada yang bercita-cita untuk menjadi hamba Tuhan, ada yang bercita-cita menjadi pedagang, ada yang bercita-cita menjadi ilmuwan di dalam berbagai bidang. Semuanya cita-cita yang baik. Yang terpenting adalah bahwa kita mesti menyadari apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itu yang kita cari. Bagaimana kita mencarinya? Kita menggumulkannya, kita menyelidiki diri kita. Talenta-talenta yang Tuhan taruh, karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan hidup yang berserah kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan beritahu kita apa tujuan khusus yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dan selalu ingat akan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup kita sesuaikan dengan jati diri dan tujuan hidup itu. Apapun juga yang terjadi, entah itu godaan, entah itu pencobaan, entah itu kesusahan, bahkan penderitaan hari ini, niscaya tidak akan sanggup untuk menggoyahkan perjalanan hidup kita dan hati kita untuk meraih tujuan hidup yang Tuhan tetapkan. Kalau kita sungguh-sungguh mengenali jati diri kita serta tujuan hidup kita dan kita mengarahkannya ke sana. Ada banyak mungkin kesulitan di dalam hidup, pencobaan, godaan yang datang. Tetapi kalau kita tahu betul dan menghayati betul
jati diri kita dan tujuan hidup kita, niscaya kita akan berhasil di dalam perjuangan kita. Selamat menggumuli tujuan hidup di dalam jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, tolonglah kami supaya kami semua jelas akan jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih kami boleh jelas akan tujuan hidup kami. Baik tujuan hidup kami yang utama sebagai anak-anak Tuhan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami kelak dimuliakan oleh Tuhan. Maupun dalam tujuan hidup yang khusus yang Tuhan tetapkan bagi kami. Mampukan kami untuk menemukan itu dan kami menghidupinya. Supaya kami menjadi orang yang arah hidupnya jelas, tidak terombang-ambing oleh apapun juga yang datang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati seluruh ibu bapak guru, berkati anak-anakmu, berkati juga orang tua masing-masing di dalam segala usaha pekerjaan, terlebih di dalam situasi pandemi saat ini. Lindungi semuanya ya Tuhan. Terima kasih, kami naikkan doa kami demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari bersatu teduh sejenak. Amin. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan memberkati.